Baiklah anak-anak, kita mulai materi pada pagi hari ini. Wawasan Wiyata Mandala adalah pandangan atau sikap hidup yang mendalam terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Atau secara singkat kita artikan pandangan atau sikap hidup yang mendalam terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pengertian itu? Jadi apa-apa yang dilakukan, dikerjakan di sekolah menunjukkan orang yang berpendidikan dan berpengetahuan. Selanjutnya, tujuan wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak diberikan materi ini diharapkan seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Kemudian diharapkan seluruh siswa dapat menunjukkan kemampuan kalau menjadi orang yang berpendidikan atau berpengetahuan. Unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan, di mana warga sekolah memiliki prinsip-prinsip melalui budaya 7K. Di sekolah kalian dulu di SMP sudah begitu akrab dengan budaya 7K, yaitu yang kita sebutkan. Yang pertama adalah ketertiban. Diharapkan anak-anak yang bersekolah di SMK Taman Siswa Nanggulan menjadi orang yang tertib dalam hal ini ya, tertib dalam masuk sekolah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, berpakaian sesuai dengan seragam yang ditentukan, pulang sesuai dengan jam yang ditentukan. Yang kedua adalah keindahan, ikut memelihara keindahan sekolah, menyangkut juga ruang kelas, situasi sekolah, keindahan dalam berpakaian, dalam bersolek dan sebagainya. Yang ketiga, kebersihan, yang berhubungan dengan kebersihan pribadi, pakaian yang kamu gunakan, sepatu yang kamu gunakan, ruang kelas yang digunakan, sepeda motor yang digunakan, dan sebagainya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah keamanan. Keamanan menyangkut keamanan dari barang-barang yang dimiliki, bagaimana kalian mengamankan barang-barang berharga yang kamu bawa, termasuk yang dimiliki oleh sekolah. Kekeluargaan adalah sikap toleransi, tenggang rasa dengan sesama warga sekolah. Kekeluargaan merupakan suatu hal yang sangat prinsip di taman siswa. Berikutnya adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Anak-anak selain juga menuntut ilmu, belajar, tapi juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut. Yang terakhir adalah K, yang ketujuh adalah kedisiplinan. Anak-anak diharapkan disiplin dalam mematuhi aturan sekolah, disiplin dalam masuk sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya yang kita sampaikan adalah unsur wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua adalah kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai perencana kerja, meliputi pedoman kerja, struktur organisasi sekolah, jadwal pembelajaran, KTSP, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya kerjasama antara guru dan orang tua siswa untuk mengemban tugas pendidikan. Dalam hal ini diperlukan informasi tentang kemampuan, kebiasaan di rumah yang dilakukan anak-anak, sehingga apa yang ada pada anak-anak itu disampaikan oleh orang tuanya kepada sekolah, sehingga sekolah bisa memberikan bantuan, bisa memberikan solusi bila terjadi hal-hal yang mungkin untuk diselesaikan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah warga sekolah menjunjung tinggi martabat guru. Warga sekolah ikut menegakkan martabat dan citra guru. Guru merupakan suatu citra
guru merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar karena guru merupakan pekerjaan dan tugas yang mulia. Selanjutnya, fungsi sekolah. Fungsi sekolah sebagai tempat belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan yang menyenangkan, mengembangkan sikap sosial, kesempatan berkarya dan berprestasi, sehingga anak-anak semua akan memahami keberadaannya kalau di sekolah. Sekolah itu tempat untuk belajar, menimba ilmu pengetahuan, mengembangkan rasa sosial. Kalau kalian kan berprestasi, berkarya juga di sekolah. Diharapkan dengan kalian di sekolah akan selalu timbul rasa senang, sehingga kegiatan yang kalian lakukan itu akan menunjukkan semangat yang tinggi. Anak-anak yang berbahagia, tahap berikutnya adalah tahap untuk memiliki wawasan wisata Mandala. Ada 3 tahapan. Yang pertama mengetahui, yang kedua mengenal, dan yang ketiga adalah mencintai. Mengetahui lingkungan sekolah dalam hal ini ada 2, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik sekolah tentu saja kalian akan tahu denah SMK Taman Siswa Nanggulan. SMK Taman Siswa Nanggulan memiliki 3 unit, yaitu unit 1, unit 2, dan unit 3. Unit 1 itu ada di paling barat atau yang sering disebut dengan bengkel SMK Taman Siswa Nanggulan. Kemudian unit 2 adalah unit yang digunakan untuk pembelajaran teori sebagai kantornya kepala sekolah, tata usaha, dan sebagainya. Dan unit 3 adalah unit yang dipakai untuk taman dewasa. SMK Taman Siswa Nanggulan ada di Dusun 10 Nanggulan, Jatisarana, Nanggulan, Kulon Progo. Kemudian ada denah gedung sekolah yang tentu kalian nanti akan juga melihat dari tampak depan gedung yang unit 2 ini. Di sana ada sebelah kanan ada ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha, sebelah kiri adalah ruang guru, dan yang depan adalah etalasenya sekolah adalah toko. Kemudian di belakangnya ada bank Taman Siswa. Kemudian diikuti ke utara ruang-ruang kelas. Kemudian sebelah kanan sana ada ruang BB dan BKK, Bursa Kerja Khusus. Kemudian ada ruang OSIS, ada ruang kelas, serta di belakang sebelah kiri ada perpustakaan sekolah, ada kantin sekolah, tempat parkir sepeda motor siswa, parkir sepeda motor guru, ruang praktek komputer yang ada di lantai 2 gedung paling depan. Kemudian yang kedua lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah hubungannya dengan guru, dengan karyawan. Anak-anak akan tahu guru-gurunya nanti di daftar guru-guru dan karyawan. Kemudian yang berikutnya adalah setelah mengetahui adalah mengenal. Anak-anak akan memahami seluk-beluk lingkungan sekolah dan lingkungan sosial, di mana setelah mengetahui posisi ruangannya, di dalamnya kalian akan mengetahui orang-orang, personil-personil yang bertugas atau yang berjaga di masing-masing bagian, di tata usaha, kemudian di ruang kepala sekolah, di toko, di bank, di BP, di perpustakaan akan kalian ketahui, akan kalian kenal.
Kemudian yang ketiga, mencintai lingkungan. Setelah kamu mengetahui dan mengenal, kalian akan selalu menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tadi. Kemudian di lingkungan paling belakang kamu tahu, anak-anak harus memarkir sepeda motornya di parkir sepeda motor anak dengan menata sepeda motor secara rapi, sehingga melihat kamu akan jadi senang. Menempatkan sepeda motor di tempat yang teduh. Kalian akan menggunakan fasilitas perpustakaan karena buku-buku yang dimiliki inventarisasinya banyak, menarik, sehingga kamu betah kalau menggunakan fasilitas perpustakaan. Kamu sering mendatangi perpustakaan, kamu sering datang ke toko karena layanannya bagus. Itulah yang diharapkan dengan materi wawasan wisata Mandala ini, akan semakin dekat kalian dengan SMK Taman Siswa Mandala. Anak-anak yang berbahagia, peran siswa dalam wawasan wisata Mandala tidak hanya dalam bentuk pengetahuan. Berikut ini ada peran siswa dalam wawasan wisata Mandala. Yang pertama, peran siswa terhadap sekolah yaitu ikut menjaga kebersihan, tidak melanggar tata tertib terhadap sekolah dan terhadap guru, kamu akan patuh. Kemudian yang kedua, terhadap sesama teman akan saling menjaga, saling membantu, jika ada kesulitan saling mengingatkan. Yang ketiga, terhadap kegiatan sekolah kamu akan mentaati, menyelesaikan tugas-tugasnya, kemudian akan melaksanakan tanggung jawab kamu sebagai siswa, kemudian menggunakan fasilitas yang ada secara baik. Anak yang berbahagia, dengan materi ini diharapkan ke depan kalian akan semakin baik, semakin meningkat pengetahuan wawasannya ketika kalian nanti berada di SMK jenjang pendidikan yang kamu ikuti, semakin tinggi, semakin banyak, sehingga tambah wawasannya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.